kemarin itu kan kita udah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan persen. Sedikit mengulas, penjumlahan dan pengurangan persen sama seperti penjumlahan dan pengurangan biasa ya. Cuma nanti di belakangnya ditambahkan tanda persen. Seperti contoh 21% ditambah 8% sama dengan 21 ditambah 8 sama dengan 29%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian 67,5 ditambah 17% sama dengan 67,5 ditambah 17 sama dengan 84,5%. Gampang ya, seperti penjumlahan dan pengurangan biasa. Oke. Perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian pecahan biasa. Kemarin kan udah diterangin juga ya kalau nggak salah ya, perkalian dan pembagian. Sedikit mengulas, kalau misalkan perkalian berarti kan misal saya punya misalkan saya punya 2/5 dikali 4/3. Maka cara mengerjakannya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8 per 5 kali 3 sama dengan 15. Sedangkan kalau misalnya ada lagi contoh 2/3 dikali 8/5 misalnya ya, berarti 2 dikali 8 sama dengan 16, 3 dikali 5 sama dengan 15. Kalau disederhanakan menjadi 1/15. Kemudian misalnya ada 1/2 dikali 4,5 misalnya kayak gini. Bagaimana caranya? Caranya kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan dulu deh ya, karena kan kita belum belajar perkalian desimal. Jadi kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan. 4,5 kan berarti sama dengan berapa? 45/10 kan? Berarti ini sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, jadi 5/2. 5 dikali 45 sama dengan berapa? 225 kan? 2 dikali 10 sama dengan 20. Maka 225 dibagi 20 sama dengan 11 ya kan? Karena 11 dikali 20 sama dengan 220. Sisanya adalah 5. 5/20 sama dengan 11. Ini bagi 5, ini juga bagi 5, jadi 1/4. Jadi kalau misalkan ada perkalian campuran seperti ini, diubah dulu ke dalam salah satu bentuk, entah itu bentuk pecahan biasa atau bentuk desimal. Kemudian pembagian contohnya, misalnya saya punya 1/4 dibagi dengan 1/8, maka caranya adalah 1/4 bagi berubah tanda menjadi kali, 1/8 menjadi kebalikannya, menjadi 8/1. Berarti sama seperti perkalian tadi, tinggal dikalikan aja. 1 dikali 8 sama dengan 8, 4 dikali 1 sama dengan 4, 8 bagi 4 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian contoh lagi, misalnya saya punya 2/3 dibagi dengan 1/2 misalnya ya, atau 5/2 misalnya, maka sama dengan 2/3 bagi menjadi kali, 5/2 menjadi 2/5. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah 4/5.
15. Sekarang bagaimana kalau campuran? Misalnya 1,5 dibagi 1/2 misalnya. Nah, untuk yang seperti ini bisa kita seragamkan ke dalam bentuk desimal, bisa juga kita seragamkan ke dalam bentuk pecahan. Kalau misalnya kita seragamkan ke dalam bentuk pecahan, maka 1,5 ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Berarti kan jadi 15/10, ya kan? Berarti sama dengan 15/10 dibagi 1/2 sama dengan 15/10 dikali 2/1. 2 dibagi 10 hasilnya 5, ya kan? Di sini 1, jadi 15 kali 1 sama dengan 15. 5 kali 1 sama dengan 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah 3. Atau kalau misalkan mau kita ubah ke dalam bentuk desimal juga bisa. Nah, ini materi baru ya. Jadi nanti 1/2 ini kan kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal kan 0,5 kan. Jadi nanti bentuknya adalah 1,5 dibagi 0,5. Berapa? Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa pakai cara yang bersusun. Jadi misal ini 1,5, ini 0,5. Kita lihat, ini di sini sama-sama ada koma. Kan biasanya kita pembagian kan pakai bilangan bulat kan ya. Tapi di sini sama-sama ada koma, sehingga supaya pembagiannya gampang dikerjakan, masing-masing ini kita kalikan 10. Masing-masing ini kita juga kalikan 10. Tapi sebagai kompensasinya kita harus menambahkan angka 0 di sini. 0, jadi nanti bentuknya adalah 1,5 dikali 10 sama dengan 15. 0,5 dikali 10 sama dengan 5. Berarti di sini udah ada, nggak usah pakai 0. Salah. Nggak usah pakai 0, jadi langsung aja. Jadi 1,5 dikali 10 sama dengan 15. 0,5 dikali 10 sama dengan 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Ini hasilnya. Contoh lagi ya. Misalnya saya punya, lihat ya, 2,75 dibagi 5 misalnya ya, dibagi 5, berapakah hasilnya? Ya, suaranya kedengeran? Enggak. Tadi isinya 3. Kedengeran ya? Nih, misalnya sekarang 2,75 dibagi 5 ya. Berarti kan kalau pembagian bersusun kan menjadi begini. 2,75 dibagi 5. Enggak, isinya 3. 1,5 dibagi 0,5 itu isinya 3. Tadi kan yang di pecahan juga hasilnya 3. Yang ini 1,5 bagi setengah sama dengan 3. Kenapa tidak ditambahkan 0? Karena kedua belah pihak udah kita sama-sama udah kita kalikan 10. Jadi begini, kalau misalnya kan kita udah belajar pecahan senilai kan. Jadi kalau misalnya 1 dibagi 2 nilainya akan sama dengan 10 dibagi 20. Nilainya akan sama dengan 100 dibagi 200. Akan sama dengan 1000 dibagi 200.
Jadi selama kedua belah pihak ini sudah kita kalikan dengan bilangan yang sama, gak apa-apa, nggak perlu ditambahkan 0 gitu ya, karena dia masih dalam bentuk yang senilai. Kemudian hanya saja kenapa kita kalikan dengan 10, supaya kita gampang membaginya. Kan kalau bilangan bulat baginya lebih gampang kan. Oke, sekarang kita lanjut ke 2,75 dibagi 5. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini itu ada pecahan desimal, tapi dia 2 angka di belakang koma. Sedangkan yang satunya udah bilangan bulat. Jadi kedua bilangan ini harus kita kalikan berapa supaya kita bisa membagi dengan mudah. Harus kita kalikan berapa? Kita lihat di sini ada bilangan bulat, di sini ada bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Jadi, supaya semuanya bisa kita ubah ke dalam bilangan bulat, maka si 2,75 ini harus dikalikan 100. Ya kan? Setuju? Jadi kalau dikalikan 100, dia menjadi nilainya 275. Nah, kalau misalkan 2,75 ini dikalikan 100, 5 juga harus dikalikan 100 supaya dia mendapatkan bentuk yang senilai. Berarti ini sama dengan 500. Sekarang kita lihat 275 bisa nggak dibagi 500? Nggak bisa kan, karena 275 ini nilainya lebih kecil dibandingkan 500, sehingga kita harus memberikan angka bantu yaitu 0 di sini. Tapi sebagai kompensasinya kita kasih 0, di atas. Nah, di sini baru kita kasih 0, karena dia tidak bisa dibagi. Jadi bentuk panjangnya seperti ini. Nol dikali 500 sama dengan 0, berarti sama dengan dikurangi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya nggak apa-apa Mbak Eka, selamat malam. 275 ditambahkan angka bantu ya. Ini yang mendekati adalah 5, karena 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. 5 kali 5 hasilnya 25. Di sini ada nolnya 2, berarti tinggal tambahin aja nolnya 2. Ini cara cepatnya. Kemudian dikurang 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 7 kurang 5 sama dengan 2. Sisa 250. 250 bisa dibagi 500? Gak bisa kan? Berarti kita butuh angka bantu lagi. Jadi 2500 dibagi 500 hasilnya sama dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 2500 dikurangi sama dengan 0. Berarti untuk bilangan 2,75 dibagi 5 ini hasilnya adalah 0,55. Sampai sini paham masalah pembagian bilangan desimal? Atau perlu contoh lagi? Paham? Yang lainnya gimana? Ya, oke. Kalau misalkan yang pembagian bilangan desimal sudah paham, kita masuk ke perkalian bilangan desimal. Sekali lagi, oke ya. Contoh lagi, misalnya saya punya bilangan berapa ya? Misalnya saya punya 3,6
dibagi dengan 0,06. Misalnya seperti ini ya. Nah, caranya seperti apa? Bisa pakai cara pecahan. Jadi 3,6 ini kita ubah ke bentuk pecahan, 0,06 kita ubah ke pecahan, kan jadi nanti jadinya gini. 36 per 10, dia kan satu angka di belakang koma, jadi per 10 dibagi 0,06 berarti 6 per 100, karena dia dua angka di belakang koma. Bisa mengerjakan seperti ini, bisa, tapi bisa juga dengan cara bersusun. Kalau cara bersusun berarti kan nanti bentuknya menjadi 3,6 dibagi 0,06. Di bagian di tempat kedua ini selalu menjadi yang di luar kurung. Jadi yang di dalam kurung pasti yang di tempat yang pertama. Kemudian kita lihat, ini 3,6 ini satu angka di belakang koma. 0,06 ini ada dua angka di belakang koma. Maka dari itu, supaya dia gampang dibagi, maka keduanya harus dikali dengan bilangan berapa? Apakah 10, apakah 100, atau berapa? Harus dikali dengan bilangan kita lihat di sini yang paling banyak angka di belakang komanya adalah ini kan, karena ini dua angka di belakang koma. Berarti masing-masing harus dikalikan dengan 100 supaya dia menjadi bentuk yang senilai. Jadi 3,6 dibagi 0,06 hasilnya menjadi 3,6 kali 100 sama dengan 360. 0,06 dikalikan 100 hasilnya menjadi 6. Berarti ini 360, ini 6. Sekarang 360 bisa nggak dibagi 6? Bisa. Hasilnya berapa? 36 dibagi 6 hasilnya 6. 6 kali 6 36. Dikurangi 0 ya, sisanya 0. 0 dibagi 6 hasilnya 0. 0 kali 6 hasilnya 0. Berarti jawabannya adalah 60. Begitu, paham? Sekarang contoh lagi, misalnya 2,3 dibagi 6, misalnya seperti ini. Nah, berarti kan bentuknya adalah menjadi 2,3 dan 6. Di sini ada satu angka di belakang koma. Berarti supaya dia menjadi bilangan bulat, maka 2,3 ini harus kita kalikan dengan 10. 2,3 dikali 10, 6 juga harus dikalikan 10. Jadi 23 dibagi 60. 23 bisa dibagi 60? Nggak bisa. Berarti kita kasih 0, di sini. 0 kali 60, 0. Kurangi, kita kasih angka bantu. 230 bagi 6, yang paling memungkinkan adalah 3. 3 kali 6 sama dengan 180. 3 kali 60. Kemudian dikurangi, 13 kurang 8 sama dengan 5. 50 bagi 6 nggak bisa, kita kasih angka bantu lagi. 500 bagi 6 sama dengan 8. 8 kali 6 sama dengan 480. Dikurangi 0. 10 kurang 8 sama dengan 2. 20 bisa dibagi 6? Nggak bisa, kita kasih angka bantu lagi. 200 bagi 6 sama dengan 3. 3 kali 6 sama dengan 180. 10 kurang 8 sama dengan 2. 200 lagi, 200 bisa bagi 6? Nggak bisa lagi, berarti 3 lagi. Sampai seterusnya. Ini adalah contoh pecahan pembagian yang tidak bisa habis dibagi. Jadi isinya adalah 0,383 titik-titik. Atau kalau misalkan mau dibulatkan ke dalam 3 angka di belakang koma menjadi
0,3833. 3 angka di belakang koma ya, berarti 0,383. Paham? Kalau paham, kita lanjut ke perkalian bilangan desimal. Misal ya, saya punya, misalkan di sini ada 6,3 dikali 0,8. Berapakah hasilnya? Caranya sama. Kalau misalkan kayak cara bilangan bulat biasa kan, misalnya kayak 15 dikali 20, misalnya gini ya, kan 0 kali 5, 0, 0 kali 1, 0, 2 kali 5, 10, 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, ditambah 3, 0, 0, ya kan? Ini kalau bilangan bulat biasa. Kalau bilangan desimal sama, caranya sama seperti bilangan bulat, 6,3 dikali 0,8. 8 dikali 3 sama dengan 4, 24 kan. 8 dikali 6 sama dengan 48, tambah 2 sama dengan 50. 0 kali 3, 0, 0 kali 6, 0, berarti ditambah 4, 0, 5. Hanya saja kita lihat di perkalian ini dia totalnya ada berapa angka di belakang koma. Kita lihat di bilangan yang pertama, dia ada 1 angka di belakang koma, ya kan? Di bilangan yang kedua, dia juga ada 1 angka di belakang koma. Total ada 2 angka di belakang koma. Berarti karena ada 2 angka di belakang koma, maka kita harus memberikan koma sesuai dengan yang ini. Berarti karena dia ada 2 angka di belakang koma, berarti 1, 2. Berarti komanya adalah di sini 5, jadi hasilnya adalah 5,04. Jadi kalau perkalian tergantung dari berapa banyak angka di belakang koma dari bilangannya. Contoh lagi ya, misalnya saya punya 0,05 dikali 0,4, misalnya gini ya, dikali, maka 4 dikali 5, 0, 2. 4 kali 0 sama dengan 0 tambah 2, 2. 4 kali 0, 0. 0 kali 5, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Ditambah jadi 0, 2, 0, 0. Kita lihat di sini dia ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Di sini ada 1 angka. Berarti total ada 3 kan? Berarti kita taruh komanya 3 langkah dari belakang. Jadi 1, 2, 3. Maka komanya ada di sini. Berarti hasilnya adalah 0,020 atau bisa juga 0,02. Paham? Paham? Misalnya saya contoh kasih lagi. Saya kasih contoh lagi. 0,33 dikali 6, misalnya kayak gini ya. Kita lihat 0,33 dikali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. 6 kali 3, 18 tambah 1 jadi 19. 19. 6 kali 0 sama dengan 0 tambah 1 jadi 1. Kita lihat ini kan ada di sini kan ada 2 angka di belakang koma, sedangkan di sini dia tidak ada angka di belakang koma, artinya dia bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Berarti kita kasih 0 ya. Berarti totalnya ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti 1, 2. Berarti isinya adalah 1,98. Terlalu ke kiri ya. Sudah? Gimana nih ngeletakinnya?
Sudah paham? Untuk yang perkalian nggak kelihatan. Paham yang lainnya? Oke. Kemudian perkalian desimal sudah, pembagian desimal sudah. Sekarang perkalian dan pembagian persen. Jadi biasanya ini aplikasinya sering ya kalau misalkan kita lagi belanja gitu. Diskon 50%, diskon 30% misalnya gitu. Contoh ya di sini 14% dikalikan 7 misalnya. Kalau saya hapus saja deh. %14 dikalikan 7. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan dulu. Jadi 14% sama dengan 14/100. Karena persen itu per 100 kan. Kemudian kita kalikan 7. Karena ini dalam bentuk perkalian, jadi kita tidak perlu mengubah 7 ke dalam bentuk pecahan, nggak perlu. Jadi langsung dikalikan aja nggak apa-apa. Jadi 14 dikali 7 sama dengan 98 per 100. Karena 7 ini kita anggap sebagai 7/1. Jadi nggak perlu kita ubah ke dalam bentuk pecahan per 100 lagi, tapi langsung aja dikalikan nggak apa-apa. Itu keistimewaan dari perkalian. Jadi 14 kali 7 sama dengan 98, 100 kali 1 sama dengan 100. Maka hasilnya adalah 0,98. Contoh lagi, atau bisa juga karena ini 0,98, ini bentuk desimalnya ya. Kalau misalkan bentuk persennya menjadi 98%. Kemudian contoh lagi 6,5 dikali 15,5%. Nah, ini cara mengerjakannya seperti apa? Ya, kalau tadi kan kita ubah ke dalam bentuk pecahan dulu, tapi bisa juga dengan cara seperti ini. 6,5 dikali 15,5%. Berarti sama dengan 6,5 dikali 15,5. 5 kali 5 sama dengan 52. 5 kali 6 30, 32. Kemudian ini 32. Kemudian 5 kali 5 sama dengan 25. 2 lagi 5 kali 6 30, 32. 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali 6 sama dengan 6. Tambah 5, 7, 10, 10. Kemudian kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma. Yang di sini ada 1 angka, yang di sini juga ada 1 angka. Totalnya berarti ada 2 kan? Berarti 1, 2 hasilnya adalah 100,75. Berarti sama dengan 100,75%. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nia, nggak apa-apa. Berarti hasilnya adalah 100,75%. Kemudian udah ya, gampang sih kalau misalkan perkalian persen tinggal dikalikan aja. Kemudian ke pembagian persen. Pembagian persen sama aja sih kayak perkalian. Jadi kalau misalkan ada 42% dibagi 6, maka sama aja nilainya dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7%. Kalau 22 dibagi 20%, ya sama aja dengan 22 dibagi 20%. 22 bagi 20 berapa? 22
bagi 20 kan 1 ya, 20. 2 bagi 20 nggak bisa, kasih 0. 20 bagi 20 1. 1 kali 20 20, hasilnya 0. Berarti isinya adalah 1,1%. Sama aja yang ini. Sekarang operasi hitung campuran. Bagaimana kalau ada soal 22 dikali 20% ditambah 26,5 dikurangi 1/4. Berarti untuk mengerjakan yang ini kan kita harus mendahulukan yang mana dulu? Kali, tambah, kurang. Kita harus mendahulukan yang kali, karena kali dan bagi derajatnya lebih tinggi dibandingkan tambah dan kurang. Jadi kita harus mengalihkan dulu. 22 kali 20 hasilnya adalah 4/40%. Ditambah 26,5 dikurangi 1/4. 4/40% berarti kalau dijadikan desimal berapa nih? Berarti kan jadi 4/40/100 ya kan, sama dengan 4,40 ya kan. 1, 2 berarti 4,40. 4,40 ditambah 26,5 hasilnya berapa? Kita hitung. 4,40 ditambah 2,65. 0 tambah 5 sama dengan 5. 4 tambah 6 sama dengan 10. 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti 7,05. 7,05 dikurangi 1/4. 1/4 bentuk desimalnya berapa? 0,25. Berarti dikurangi 0,25 sama dengan di sini kita kurangi 0,25. 5 kurang 5 sama dengan 0. 10 kurang 2 sama dengan 8. Di sini udah dipinjam 1, sisanya 6. Berarti hasilnya adalah 6,80. Paham? Oh, 26,5 ya, bukan 2,65 ya. Sudah, kalau gitu kita anggap saja soalnya 2,65. 2,65. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Dadah. Sekarang kalau gitu kita masuk ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Jadi di sini contoh, 1/5 uang Rudi sama dengan 2 kali uang adiknya. Jika Rudi punya uang Rp20.000, berapa rupiah uang adiknya? Nah, di sini kita bisa pakai rumus pecahan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, sebelumnya kita tulis dulu apakah yang diketahui. Diketahui 1/5 uang Rudi sama dengan 2 kali uang adiknya. Di sini kita pakai permisalan. Misalnya R ini untuk uang Rudi, A untuk uang adik. Misal. Nah, katanya 1/5 uang Rudi berarti 1/5 R sama dengan 2 kali uang adiknya, berarti 2 kali A. Karena A sama dengan uang adik, R sama dengan uang Rudi. Jadi 1/5 R sama dengan 2A. Kalau uang Rudi 20.000, berapakah uang adiknya? Diketahui uang Rudi itu adalah
Rp20.000. Yang ditanyakan berapakah uang adik atau A, maka jawabannya kita pertama-tama nyari dulu berapa sih uang Rudi itu sebenarnya. 1/5 uang Rudi itu berapa sih sebenarnya. Jadi kan gini. Jadi kan 1/5 R, kita berangkat dari yang diketahui dulu ya. 1/5 R sama dengan 2A, maka A nilainya sama dengan 1/5 R dibagi 2, ya kan? Paham nggak sampai sini? Kenapa dibagi 2? Karena dia pindah ruas. Yang tadinya dikali, maka kalau pindah ruas menjadi dibagi. Kalau yang tadinya dibagi, kalau pindah ruas menjadi dikali. Jadi karena di sini 2 dikali A, maka kalau dia pindah ruas ke kiri, ke sini, maka dia harus yang tadinya dikali menjadi dibagi. Sehingga A sama dengan 1/5 dikali R dikali 2, itu kan sama aja kayak 2/1 kan, berarti dikali 1/2 sama dengan R itu kan tadi 20.000 ya, berarti 1/5 dikali 20.000 dikali setengah sama dengan 1 dikali 20.000 dikali 1 sama dengan 20.000 dibagi 5 dikali 2 sama dengan 10. Ini bisa dicoret, nolnya 20.000 dibagi 10 sama dengan 2.000. Berarti uang adik adalah Rp2.000. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung nyampe sini? Halo, bingung? Atau paham? Bingung atau paham? Sekali lagi ya, contoh ya. Saya ulangi. Jadi tadi kan diketahui uang Rudi itu 1/5 uang Rudi 2 kali uang adiknya. Ya. Nah, kalau misalkan di sini saya misalkan R sebagai uang Rudi, biar nggak panjang-panjang nulisnya. Jadi kan nggak enak kan nulisnya 1/5 uang Rudi sama dengan 2 uang adik, kan biar singkat nulisnya. Jadi saya misalkan aja R sama dengan uang Rudi, A sama dengan uang adik. Katanya 1/5 uang Rudi berarti kan 1/5 R, ya kan? Sama dengan 2 kali uang adik, berarti 2A, ya kan? Sampai sini paham kan? 1/5 R sama dengan 2A. Nah, kalau uang Rudi 20.000, tadi kan diketahui uang Rudi 20.000 berarti R sama dengan 20.000. Berapakah uang adik? Berarti yang ditanya adalah A, ya kan? Jawabannya kita lihat dari yang diketahui. Yang diketahui kan 1/5 R, 1/5 R sama dengan 2A, atau 1/5 uang Rudi sama dengan 2 uang adik. Nah, uang adik sama dengan 1/5 uang Rudi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini 2-nya ini tadi kan dikali dengan A. Karena dia pindah ke ruas kiri, maka dia yang tadinya dikali harus dibagi. Begitu juga kalau misalkan peraturan pindah ruas, kalau misalkan misalnya seperti kayak 2 dikali 3 sama dengan 6, ya kan? Kalau misalnya 3 ini mau pindah ke ruas kanan, ini kita sebut ruas kiri karena dia ada di kiri. Ini kita sebut ruas kanan karena dia ada di kanan. Kalau 3 ini kita mau pindahkan ke ruas kanan, maka supaya hasilnya tetap sama, maka
3 ini yang tadinya dalam bentuk perkalian menjadi bentuk pembagian. Kita lihat, 2 kali 3 sama dengan 6, bener kan? 2 kali 3 memang 6. 2 sama dengan 6 dibagi 3, bener kan? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi supaya dia hasilnya tetap sama antara kiri dan kanan, 6 bagi 3 kan 2. Ini juga sama dengan 2. Sama kan? Nah, supaya dia tetap dalam bentuk yang sama, maka kalau dia perkalian harus diubah ke pembagian. Kalau dia pembagian harus diubah kali diubah jadi bagi, bagi diubah jadi kali, tambah diubah jadi kurang, kurang diubah jadi tambah. Ini peraturannya kalau dia pindah ruas. Contoh lagi ya, ini kan yang dari kali menjadi bagi. Misalnya, saya punya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau misalnya 3-nya mau saya pindahkan lagi ke sini, maka dia harus dikali supaya hasilnya menjadi 6. Berarti nanti bentuknya 6 sama dengan 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6 kan? Berarti hasilnya sama dengan ruas kiri. Pada konsepnya, ruas kiri ini dengan ruas kanan nilainya harus sama. Jadi kalau misalkan di ruas kiri nilainya 6, di ruas kanan nilainya juga harus 6. Kalau misalkan di ruas kiri nilainya 10, di ruas kanan nilainya juga harus 10. Jadi nggak boleh yang satu 10, yang satu 2, nggak boleh. Jadi pada akhirnya total-totalnya nilainya harus sama. Kayak misalkan ini. Di sini kan 2 kali 3 sama dengan 6, ya kan? Memang di sini nggak ditulis 6, di ruas kiri ini nggak ditulis 6, tapi dia ditulisnya 2 kali 3. Tapi kan 2 kali 3 ini nilainya akan sama dengan 6, jadi nggak masalah. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Di sini 6, di sini juga 6. Kayak ini, 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti 6 sama dengan 2 kali 3, karena 2 kali 3 hasilnya juga 6. Jadi dari bagi menjadi kali. Sekarang, kalau misalnya ada 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 2 sama dengan 5 dikurangi 3. Kalau 3-nya mau kita pindah ke sini. Kita lihat tadinya kan 3 ini tandanya positif. Karena dia pindah ruas ke sebelah kanan, maka tandanya berubah menjadi negatif. Jadi selalu kebalikannya. Kebalikan kali adalah bagi, kebalikan kali adalah bagi, kebalikan bagi adalah kali, kebalikan tambah adalah kurang, kebalikan kurang adalah tambah. Contoh lagi, misalnya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Supaya misalkan 3 ini mau saya pindah ke ruas kanan, berarti minus 2, tadinya ini kan minus, berubah menjadi tambah, jadi 2 tambah 3. Keduanya sama-sama bernilai 5. 5 dengan 5. Paham? Paham masalah pindah-pindah ruas? Jadi berangkat dari konsep ini, kita bisa mengerjakan yang ini. Jadi kan 2 dikali A, karena dia pindah ruas ke sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Karena dia pindah ruas ke sebelah kiri, maka dia harus dibagi. Jadi 1/5 dikali R dibagi 2, atau bisa juga kita tulis dibagi 2/1. Nah, 1/5 dikali R, karena dia dibagi 2, kan bentuk pembagian pecahan kan tandanya jadi berubah kali, tapi jadi dibalik kan, menjadi kali 1/2, ya kan? Nah, R ini nilainya adalah 20.000. Kemudian kita ganti nilai R. Kan kalau misalkan dikali R aja kan kita bingung, R ini nilainya berapa. Jadi R-nya ini kita ganti dengan 20.000. 1 dikali 20.000 dikali 1 hasilnya adalah 20.000. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. 20.000 dibagi 10 hasilnya adalah 2.000. Jadi setelah proses yang panjang ini, uang adek nilainya adalah 2.000 rupiah.
Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Pak Denny dan Pak Jaka mendapat komisi 20% dari penjualan sebuah rumah. Pak Denny mendapat 60% dari komisi tersebut dan sisanya Pak Jaka. Jika rumah yang dijual harganya 40 juta rupiah, berapa rupiah bagiannya Pak Jaka? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita kembali pakai cara yang tadi. Diketahui Pak Denny Pak Jaka mendapat komisi 20% dari penjualan rumah. Misalnya D ini untuk Pak Denny, J ini untuk Pak Jaka. Maka Pak Denny ditambah Pak Jaka, dia mendapat komisi 20%. Kemudian jika Pak Denny mendapat 60% dari komisi tersebut dan sisanya Pak Jaka. Nah, katanya dari 20% ini 60%-nya ini adalah Pak Denny dan sisanya Pak Jaka. Berarti Pak Jaka sisanya berapa? 40% kan? Karena kan persen itu kan maksimalnya kan persen itu kan untuk menjadi satu kan harus 100% kan? Berarti karena dia dari 100% ini 60%-nya itu udah jatahnya Pak Denny, berarti jatahnya Pak Jaka berapa? 40%. Dari mana 40? Dari 100 dikurangi 60%. Jadinya 40%, ya kan? Dari jatah ini 60%-nya Pak Denny, sisanya Pak Jaka. Nah, jika rumah yang dijual harganya 40 juta rupiah, rumahnya itu harganya 40 juta. Harga rumah. Berapa rupiah bagian Pak Jaka? Yang ditanya berapakah bagiannya Pak Jaka? Nah, makanya untuk menjawab pertama-tama kita cari dulu nih 20. Kan Pak Denny sama Pak Jaka ini kan dapat komisi 20%. Nah, dari 40 juta ini harga rumahnya kan 40 juta rupiah. Dari 40 juta rupiah ini Pak Denny dan Pak Jaka dapat komisi 20%. Nah, untuk supaya tahu 20% itu berapa juta sih dari 40 juta ini, maka kita cari dulu komisinya itu berapa. Sama dengan 20%. Berarti kan komisi sama dengan 20% dikali 40 juta. Gini kan? Nah, 20% ini berapa sih nilainya? Berarti kan 20/100 dikali 40 juta. 140 juta dibagi 100 kita kurangi, sisanya adalah 8 tuh 2 3 4 5 800.000. Berarti total komisinya adalah 800.000 rupiah. Nah, dari 800.000 ini kita lihat Pak Denny itu dapat jatah 60%, Pak Jaka dapat jatah 40%. Berarti berapakah jatah Pak Jaka? Jatah Pak Jaka adalah 40%
40% dari 800.000. Sehingga 40 per 100 dikali 800.000 sama dengan ini coret berarti 4 dikali 8 sama dengan 32.000. Berarti jatah pajaka dari 40 juta itu pajaka cuma menerima komisi 32.000. Paham? 8 juta ya? 20 1 2 3 4 5. Oh iya ya, kurang kali 0 berarti 8 juta. Ini 8 juta berarti dia mendapat komisi 320.000. Paham? Tuaga 3.200.000. Dia mendapat komisi 3.200.000. Paham yang ini? Jadi seperti halnya kalau misalkan kita belanja ya, misalkan kita belanja harga baju itu misalnya 150.000 harga baju, terus katanya diskon 50%. Berarti yang harus kita bayar berapa? Berarti yang harus kita bayar adalah 50 per 100 dikali 150.000. 150.000 bagi 100, coret-coret, sisanya 1.500. 1.500 dikali 50 hasilnya adalah 75.000. Berarti yang harus kita bayar adalah 75.000. Sama dengan ini, dari 40 juta harga rumah 20%-nya itu untuk komisi. Nah, berarti untuk komisinya aja itu berapa? Berarti 20 per 100 dikali 40 juta. Hasilnya adalah 8 juta. Nah, dari 8 juta ini dibagi lagi 60% untuk Pak Denny, 40% untuk Pak Jaka. Nah, berarti berapakah untuk Pak Jaka? Berarti untuk Pak Jaka 40% dikali 8 juta sama dengan 3.200.000 rupiah. Paham? Paham? Ini udah akhir dari materi campuran. Tadinya ini mau saya kasih tugas sih, cuma masih ada bentuk paku ya. Habis bentuk paku udah ya. Tapi karena kita lagi UTS jadi nggak usah dijadi tugas aja. Nah, kita lanjut materinya ke bentuk baku. Nah, ini bentuk baku ini maksudnya adalah bentuk perpangkatan. Jadi seringkali orang harus menuliskan berat atau massa benda yang sangat besar atau mengukur jarak yang sangat jauh. Misalnya berat bumi, jarak Merkurius dan bumi, dan sebagainya. Kita juga seringkali menuliskan berat atau massa benda yang sangat kecil atau ukuran benda yang sangat kecil. Misalnya massa atom, ukuran sel atau virus, dan sebagainya. Nah, untuk menulis nilai bilangan yang sangat besar atau sangat kecil lebih praktis menggunakan bentuk perpangkatan atau bentuk baku dibandingkan dengan bentuk desimal atau pecahan lainnya. Contoh, misalnya 1 miliar. 1 miliar ini nolnya ada berapa? Ada 9 ya. Nah, karena 1 miliar ini nolnya ada 9, maka bisa kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pangkat 9. Kenapa 10 pangkat 9? Karena 10 pangkat 9 kan bentuknya seperti ini kan, 10 kali 10 misalnya. Sebentar, saya tambahin sebentar ya.
misal saya punya 10 pangkat 1 nilainya kan 10, ya kan? 10 pangkat 2 nilainya kan 10 dikali 10 sama dengan 100, ya kan? Sekarang kalau saya punya 10 pangkat 3 berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Kita lihat di sini jumlah pangkatnya sebanding dengan berapa kali jumlah 10-nya. Jadi kalau misalnya 1 juta pangkat, kalau misalkan 1 miliar, nolnya kan ada 9, berarti sama dengan 10 pangkat 9, karena 10 pangkat 9 nanti kalau dijabarkan hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau dikerjakan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya, ini nanti hasilnya adalah 1 miliar. Nah, ini adalah bentuk bakunya. Jadi supaya orang tuh nggak keliru kan, kalau misalkan orang ngelihat nol yang banyak ini kan suka itu kan, suka liar, suka apa sih bahasanya, suka pusing gitu loh ngelihat angka yang banyak. Makanya dibikin bentuk baku 10 pangkat 9. Contoh lagi, misalnya ada 0,0001 misalnya ya. Misalnya kayak misalkan ini 0,1, kita tuliskan 1/10. Nah, 1/10 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan bulat biasa, jadi 10 pangkat minus 1. Sekarang kalau misalkan 0,01 berarti kan 1/100 kan, atau bisa juga kita sebut dengan 1/10 pangkat 2. Berarti kalau kita ubah ke atas, pangkatnya yang tadinya positif menjadi negatif, jadi 10 pangkat minus 2. Sekarang lagi, kalau misalnya 0,03 misalnya, jangan, ini enggak angka cantik. Misalnya 0,001 berarti kan 1/1000 kan, karena dia ada 3 angka di belakang koma. 1/1000 kalau kita ubah menjadikan 10 pangkat 3, ya kan? Berarti sama dengan 10 pangkat minus 3. Sama dengan 10 pangkat minus 3. Kenapa jadi minus? Karena dia dari yang tadinya penyebut, dia diubah ke atas. Jadi yang pangkatnya tadinya negatif menjadi pangkat positif. Kalau misalkan pangkatnya positif menjadi pangkat negatif. Sebelumnya udah pernah belajar sistem perpangkatan belum? Sekarang contoh ya, ada 85. Berapakah bentuk bakunya? 85. Berarti kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk baku menjadi, terserah kita mau ngambil berapa angka di belakang koma. Kalau misalkan kita mau ngambil 1 angka di belakang koma, berarti kan menjadi 8,5 dikali dengan 10, atau 8,5 dikali 10 pangkat 1. Kalau kita misalkan mau ngambil 2 angka di belakang koma, kan berarti jadi 0,85 kan. Berarti supaya menjadi 85 harus kita kalikan dengan 100, sehingga 0,85 dikali 10 pangkat
2. Kalau misalkan kita mau pakai 3 angka di belakang koma, jadi kan 0,085 dikali 1000 supaya dia jadi 85. Jadi hasilnya adalah 0,085 dikali 10 pangkat 3. Paham? Untuk bentuk baku kayak misalnya lagi ada 1/8. 1/8 ini bentuk desimalnya adalah 0,125. Supaya dia menjadi bentuk baku, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk 1,25 dikali 10 pangkat minus 1. Kenapa 1,25? Karena kan awalnya ini 0,125. Kalau kita mau pakai 1,25 di depan, maka kita harus membaginya dengan mengalikannya dengan 1/10 kan. Jadi hasilnya menjadi 0,125. Nah, 1/10 ini kalau misalkan kita jadikan bilangan biasa, jadi 10 pangkat minus 1. Paham? Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi tergantung kita mau pakai berapa angka di belakang koma, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang penting nilainya harus sama dengan nilai yang sebelumnya. Oke, karena waktunya terbatas, kalau gitu kita sudahi saja di sini. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita selesai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan selamat istirahat. Semoga lancar ya mengerjakan UTS-nya.